Jangan dikira majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pada kontestasi Pilpres Februari nanti efeknya sekedar merusak peta politik saja. Ini bukan soal pertarungan Pilpres, bukan soal siapa yang diuntungkan. Dampaknya jauh lebih mengerikan dari itu semua. Ini dia info terkini Widya. Di beberapa hal saya gagal, termasuk misalnya ya pembangkangan Mas Gibran misalnya, itu saya yang sebentar tusuk. Setidaknya sekarang ini sudah terlihat beberapa yang terdampak dan bisa kita lihat. Semua hakim MK sudah diadukan ke Majelis Kehormatan MK dan sidangnya kini tengah berlangsung. Efek lainnya, banyak masyarakat jadi meragukan kredibilitas presiden. Padahal jabatannya masih 1 tahun. Apa jadinya bila kepercayaan rakyat pada pemimpinnya turun? Lalu elit partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju membuat apologi, dalih, atau alasan pembelaan atas proses bagaimana diajukannya Mas Wali sebagai cawapres. Bahkan orang-orang sekelas Bang Fahri yang selama ini integritasnya terjaga perlu bersilat lidah dengan argumentasi yang tidak masuk akal. Parpol pendukung di Koalisi Indonesia Maju menjawab serentak. Mereka memberi kesempatan anak muda untuk tampil di kancah politik nasional. Pertanyaannya sederhana, bisa kita ajukan ke mereka, kenapa usia capresnya yang paling tua? Kalau konsisten dukung generasi muda, cari capres yang belum sampai 60 tahun. Itu masih agak lumayan. Di internal PDI Perjuangan sendiri, Pak Jarod merasa bersalah, gagal mendidik kader, sehingga melakukan tindakan pembangkangan. Mau jadi apa negara ini? Andai perilaku membangkang kader partai terhadap partainya dianalogikan sebagai hak warga negara. Tidak adakah etika berpolitik yang mestinya penting dijaga? Bila kader membangkang ditutupi dengan ribuan alasan, bukankah mengancam sistem demokrasi yang selama ini kita bangun? Di kemudian hari membangkang sumpah jabatan presiden misalnya, bagaimana? Membangkang atas kesepakatan menjaga NKRI, bagaimana? Atau membangkang pada nilai-nilai Pancasila? Nggak bahaya tak? Sekali lagi, ini bukan perkara hak seorang pemuda bernama Gibran tidak boleh ikut kontestasi. Perkaranya bukan itu, melainkan caranya dia itu menuju dicawapreskan telah menciderai akal sehat kita semua. Bahkan bila kita mau jeli, Pak Jokowi dan putra sulungnya punya perasaan bersalah sehingga cenderung menghindar bila para jurnalis menanyakan seputar terciderainya PDI Perjuangan. Itu fakta, bukan asumsi. Tidak usah berdalih kalau bapak dan anak itu tidak menjawab, menghindari polemik. Masalahnya bukan itu. Ketidaksediaan mereka menjawab mencerminkan rasa pengakuan mereka mengabaikan aturan-aturan internal partai. Dan aturan itu diterabas begitu saja hanya demi mengejar kekuasaan. Miris banget rasanya dan sakit sekali. Orang-orang yang selama ini kita cintai tega meninggalkan etika hanya karena demi kepentingan kekuasaan. Ini merupakan sebuah catatan politik yang kelam dalam perjalanan bangsa. Dan ini bukan soal pembelaan pada PDI Perjuangan, bukan berempati pada Bu Mega sebagai sesama perempuan, apalagi ketakutan pada kekalahan Pak Ganjar. Bukan. Kita semua percaya, kalah menang dalam pertarungan itu masalah biasa. Yang jadi persoalannya kini, bagaimana cara memenangkan pertarungan, menginjak-injak hukum, menabrak aturan, hingga tega menerjang norma yang kita jaga. Pak Jokowi, tidakkah merasa cukup dengan 2 periode jabatan presiden? Apakah takut legasi tidak akan dilanjutkan? Bapak mau berdiri dimanapun, percayalah, hal-hal baik yang ditinggalkan Pak Jokowi tidak akan dilupakan.
jangankan diabaikan, tidak dijalankan sungguh-sungguh saja jelas tidak mungkin. Pak Jokowi itu punya jasa besar, bukan hanya pada PDI Perjuangan, bukan pada rakyat, tapi juga pada harkat dan martabat bangsa ini. Pak Jokowi juga diakui sebagai mentor Pak Ganjar. Naif rasanya Pak Ganjar tidak meneruskan program Pak Jokowi. Masa sih Pak, hanya karena kecewa dengan Bu Mega, Bapak tega mengorbankan kami semua, rakyat Indonesia yang mencintai Bapak demi kepuasan balas dendam? Masa sih Pak, cuma sesepele itu? Mana jiwa besarmu Pak Jokowi? Mana kekuatanmu melawan rasa malu, melawan rasa takut, melawan kekuatan besar, asalkan rakyatmu bisa hidup sejahtera? Mana Pak Jokowi yang dulu? Apakah sekarang perasaan itu sudah berubah? Bapak malu tak jadi presiden dan anaknya hanya jadi wali kota? Bapak malu setelah purna tugas anak bungsunya hanya menjadi cuma ketua umum partai kecil? Kami ini rakyat jelata Pak. Bekerja jadi pedagang bakso, jual arem-arem, cari nafkah dengan keliling pasar, menjajakan dagangan, berpeluh keringat, pergi pagi, pulang pagi, tidak masalah. Asal pemimpin-pemimpin kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami bangga Pak. Bapak sudah menunjukkan bagaimana semestinya jadi seorang kepala negara. Tapi mengapa menjelang akhir masa jabatan, apakah Bapak malu bila Mas Gibran tidak jadi cawapres? Serendah itukah martabat Pak Jokowi? Orang yang kami kenal selama ini, orang yang kami sanjung selama ini. Rakyat pengennya tidak percaya, namun tiap hari kami dipertontonkan banyak fakta. Ada ketakutan kehilangan pada jabatan itu. Tidakkah bisa bersabar barang 5 atau 10 tahun, bila masanya tiba, akan kembali tampil Mas Gibran di panggung politik nasional. Sebutan politisi karbitan, politisi ingusan, harusnya jadi cambuk untuk membuktikan diri kalau Mas Gibran itu benar-benar politisi tulen, bukan karbitan, bukan kaleng-kaleng, apalagi ingusan. Semua butuh proses, semua butuh level Mas. Bagaimana cara membantahnya? Bapak masih jadi presiden, aturan batas usia diubah. Tak berselang lama Mas Wali jadi cawapres. Membantah tidak karbitannya bagaimana? Percayalah, rakyat itu bergembira ada pemuda yang tekun berpolitik, memulai langkahnya di politik, peduli pada nasib bangsa, rela turun dan bertarung memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun mengapa harus menggunakan tangan kekuasaan agar jalur pada medan pertarungan pilpres jadi terbuka lebar? Bukannya Pak Jokowi dulu membangun karir politik juga tidak meminta intervensi siapapun. Perlahan, bertahap, berjenjang dari wali kota menjadi gubernur lalu presiden. Waktu itu tidak ada siapapun yang membentengi Pak Jokowi jika muncul tantangan maupun hambatan. Apa Bapak lupa? Kekuatan yang dimiliki Bapak itu dari kami, pendukung setia Bapak. Tidak ada yang bisa cawe-cawe mempermudah langkah. Apa Presiden takut putranya gagal? Apa khawatir perjuangannya bakal berdarah-darah? Bapak enggak tega Mas Gibran melewati itu semua. Bukankah itu semua baik untuk mematangkan sikap politiknya Mas Gibran? Adanya karpet merah jadi cawapres, ini akan jadi racun yang mematikan dan karir politik Mas Gibran bisa mati sejak dini. Apa Pak Jokowi lupa? Rakyat kita tidak suka hal-hal yang menyalahi adat, tidak menempuh proses sebagaimana mestinya. Salam gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya